Silakan Mbak Nikmat Gusti untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil. Baik, sebelumnya Bu Guru absen dulu. Mbak Fania Nur Fadila, Fauzia Lima. Sebelum Bu Guru memulai pelajaran hari ini, apakah ada yang tahu apa itu penyakit simptomatis? Apakah ada yang pernah mengalami pusing? Obat-obat apa saja yang bisa diberikan? Oskadon, kemudian Bodrek, terus masih banyak lagi ya, di apotek banyak sekali, ada Sanmol, Pamol, Erlamol, Erpamol, Gravadon dan lain-lain ya. Itu obat-obat yang bisa diberikan untuk pusing. Jadi materi pembelajaran hari ini guru akan menyampaikan penyakit yang bersifat simptomatis. Disimak dan diamati. Penyakit adalah suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh siapapun, karena di samping memberikan perasaan yang tidak menyenangkan, penyakit juga sangat menurunkan atau meniadakan aktivitas. Penyakit simptomatis merupakan penyakit yang merupakan suatu gejala yang belum dapat ditentukan secara pasti penyebabnya. Macam-macam penyakit simptomatis yaitu: satu, nyeri. Nyeri merupakan suatu rasa yang tidak nyaman, baik ringan maupun berat. Penggunaan obat-obat pereda nyeri adalah untuk mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri, menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi gejala kronis. Penyebab nyeri dimulai dari obat-obat penghilang nyeri yang aktivitasnya paling rendah sampai ke berat. Yang kedua, demam. Demam bisa dites secara oral, aksila, dan rektal. Demam dapat disebabkan oleh faktor infeksi ataupun faktor non-infeksi, yaitu infeksi bakteri, virus, dan lain-lain. Dan kita masuk ke diskusi ya. Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Sebelumnya kelompok dulu, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 Nikma Agustin, Widalulu Laksana, Korintul Hikmayatus Sanada, Sasa Seko. Kemudian guru akan bagikan LKPD-nya. Baik, sebelum mengerjakan LKPD, Bu Guru terangkan terlebih dahulu tentang tugas-tugasnya, yaitu yang pertama, nanti Bu Guru akan tampilkan video tentang demam ya. Kemudian kalian jawab di lembar jawaban yang sudah tersedia pada LKPD. Kemudian tugas 2, mengamati resep, kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD tersebut. Yang ketiga, mengamati gambar-gambar sediaan obat, kemudian kalian menjawab, menentukan jenis penyakit apa dan nama penyakitnya apa yang terdapat pada LKPD. Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada Bu Guru ya. Silakan diamati video tersebut, kemudian jawablah pertanyaan pada lembar LKPD kalian. Ya, jadi pada video tersebut ada pasien demam, ya.
Gejalanya adalah menggigil, kemudian diberi kompres, demam karena virus dan atau bakteri menginfeksi dalam tubuh kita. Tubuh kita melawan ya. Jadi temperatur tubuh kita itu range-nya antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Ya, video tentang demam ya, silakan kerjakan di lembar LKPD. Silakan mulai dikerjakan. Tugas 1, menjawab pertanyaan terkait dengan video yang telah ditampilkan di layar. Ya, daftar pustakanya dibuka, buku-buku kelas 10, kelas 11, atau bisa browsing lewat internet. Kelompok 2 ada pertanyaan? Aman? Ya. Kerjakan secara urut dan sistematis ya. Kelompok 1? Ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Daftar pustaka yang bisa diambil itu dari buku-buku pelajaran atau buku ajar yang Bu Guru buat, atau bisa juga melalui sumber internet. Kalian bisa browsing. Ya, dibuka melalui daftar isinya. Daftar isinya judulnya penyakit simptomatis. Jadi pertanyaannya adalah, ya, obat-obat apa saja yang bisa diberikan pada penyakit simptomatis demam dan termasuk jenis terapi apa? Sekarang tugas pertama selesai, lalu tugas kedua. Kelompok 2 ada pertanyaan? Mendiskusikan bagaimana memperkirakan kondisi penyakit simptomatis berdasarkan resep yang diterima oleh pasien. Di situ ada resep paracetamol, benadryl, dextromethorphan. Nah, itu termasuk jenis penyakit simptomatis apa, penyebabnya apa, dan gejalanya apa. Ya, bisa kalian lihat pada literatur buku ajar yang guru buat, atau dari buku cetak, atau juga dari internet. Kemudian tugas 3 itu menganalisa gambar ya, gambar obat, kemasan obat tersebut. Tentukanlah penggunaan obat sesuai dengan jenis penyakitnya. Contoh misalnya ada ibuprofen, ada Bromistret, Mikrolaxum, Bromhexin, Dibenzina, Asamefenamid, ya. Nama penyakitnya apa dan jenis penyakitnya apa. Penyakit simptomatis yang kita bahas hari ini itu ada 6, yaitu nyeri, demam, konstipasi, diare, kemudian batuk, dan mual muntah. Ya, jadi satu obat bisa 2 jenis penyakit ya, maksudnya 2 penyakit. Contoh misalnya obat tersebut bisa sebagai analgesik, juga bisa sebagai antidiuretik. Jangan lupa literaturnya ditulis ya, dapat dari buku apa. Sekarang kita lanjut presentasi dari kelompok 1, silakan maju ke depan.
jenis terapi simptomatis karena hanya mengatasi gejalanya saja. Nama obat paracetamol, penyakit simptomatis demam, penyebab faktor infeksi berupa infeksi parasit, infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi jamur. Faktor non-infeksi berupa lingkungan. Gejalanya suhu badan di atas 38 derajat Celcius, nyeri kepala, dan menggigil. Domperidone, penyakit simptomatis muntah, penyebab makan berlebihan atau mabuk kendaraan, dan hangover. Gejalanya pusing, sakit perut, dan diare. Nama obat dextromethorphan, penyakit simptomatis batuk, penyebab iritasi seperti asam dan gas, penggunaan tembakau, makan makanan yang mengandung minyak berlebih. Gejalanya pengeluaran udara dari saluran pernafasan secara kuat disertai pengeluaran dahak, tenggorokan sakit dan gatal. Nama obat ibuprofen, jenis penyakit simptomatis, nama penyakit demam. Nama obat Fuadistep Zero, jenis penyakit simptomatis, nama penyakit diare. Nama obat Microlaxum, jenis penyakit simptomatis, nama penyakit konstipasi atau sembelit. Nama obat Bromhexin tablet, jenis penyakit simptomatis, nama penyakit batuk berdahak. Nama obat Dimethylhydrinate 25 mg, jenis penyakit simptomatis, nama penyakit muntah. Nama obat asam mefenamat, jenis penyakit simptomatis, nama penyakit nyeri. Sekian dari Terima kasih kepada kelompok 1, beri tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 2 dan 3 apabila ada pertanyaan silakan tentang penyakit yang bersifat simptomatis ya. Guru persilakan kepada Mbak Nimam Agustin untuk menutup doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Terima kasih. Bu Guru tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.